Sport ini perpaduan antara SUV dengan sedan. Jadi kalau kita lihat from Togas of SUV car itu dari RVR dan comfort of salon car. Jadi kendaraan Outlander Sport yang dikategorikan kendaraan SUV namun senyaman sedan. Sorry, back. Nah, ini untuk New Outlander Sport Reborn ada varian warna baru. Kita sebut Mitsubishi sebut ini warna chopper metalik, pengganti dari warna Kawasaki Blue Metallic yang tipe lama. Jadi sekarang ini warna Kawasaki Blue Metallic sudah tidak ada dan digantikan oleh warna chopper metalik. Warna yang tersedia di New Outlander Reborn ini ada putih, ada hitam mika, titanium abu-abu titanium, ada silver, ada merah metalik dan super metalik. Nah ini informasi untuk perubahan apa saja yang terjadi di New Outlander Reborn ini. Ada 11 item. Yang pertama, new front bumper design. Nomor 2, new rear bumper design. Nomor 3, new fog lamp bezel, new door turning lamp, wheel arch trim, new color Cooper metallic, carbon print on center panel and power window, new steering design, new rear seat adjustment mode second seat, improvement on suspension, dan satu lagi improvement on CVT atau ECU. Balik nih. Nah ini kita bisa lihat perbedaan dari model lama ke model baru. Sebelah kiri saya model lama, sebelah kanan ini model baru. Ada perbedaan dari bumper dan fog lamp design. Dari bentuk grillnya itu terkesan lebih kecil, dan bezel fog lampnya itu ada list chrome ya, seperti ngebentuk huruf J. Juga di bumper belakang ada perbedaan model dan warna. Jadi warnanya lebih warna bumper hitamnya lebih sedikit, dan reflektornya jadi jadi bentuknya lingkaran dan di sudut kiri kanan bumper. Ini perubahan di interior, ada carbon print. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di mobil Outlander ini, di atas panel AC-nya itu ada carbon print di center panel, juga di panel-panel power window, di door trim. Ya, ini mungkin yang ada dulu tuh hanya di tipe limited ya Pak ya. Kalau sekarang di PX. Nah ini ada perubahan side mirror with turning lamp and auto folding. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu perhatikan di model yang lama ada cover spion, ada lampu setnya. Ini ada perubahan model yang sekarang agak gelap, kayak smoke gitu. Dan lagi ada wheel arch trim. Wheel arch trim ini kalau kita perhatikan di sini ada list karet warna hitam, yang dulu hanya ada di model limited. Ada rear seat adjustment, jadi ada dua mode setelan untuk jok belakang. Ini ada perubahan kurang lebih 6 derajat, jadi kita bisa setel sampai 6 derajat ke belakang. Nah ini CVT software improvement. Sebenarnya dari transmisi maticnya tidak dilakukan perubahan yang signifikan, tapi lebih ke softwarenya saja. Di sini akan terasa di Outlander New Reborn ini akan terasa tarikan yang lebih dibandingkan model yang sebelumnya. Kalau di sini overtaking 40 sampai 60 km/jam, di PX itu 4,3 detik.
Di yang baru ini 4,5 detik. 40 sampai 60 km per jam ini akan lebih lama. Tapi di 40 sampai 80 PX itu 8,3 model lama, yang model barunya 8,1. Jadi akselerasinya lebih cepat 0,2 detik. Di 60 sampai 80 km per jam ini juga lebih cepat. Untuk waktu 0 sampai 400 ini yang terasa signifikan. Model lama 20,7 detik, model baru 18,7 detik. Ada perubahan sekitar 2 detik. Braking performance-nya pun lebih pendek. Kalau yang lama 50,6, yang baru 50,2. Di sini ada suspension improvement juga. Mungkin sebagian member OSC ini ada yang sudah coba. Kalau dirasakan Outlander Sport yang Reborn ini terasa lebih empuk. Cuma kalau nggak salah informasi dari ATPM itu tidak bisa model lama seperti model baru, dirubah seperti model baru karena ini konstruksinya yang berbeda, konstruksi suspensinya yang berbeda. Nah, ini sebagai informasi saja. Untuk tipe PX itu kita sudah lengkapi dengan super wide ring HID headlamp with auto leveling di model lama maupun model baru. Ini terasa sangat berguna sekali untuk pengendara malam hari karena ini akan membuat cahaya lampu lebih lebar sampai 35% ke sudut kiri dan kanan. Pencahayaan lebih maksimal. Juga new front bumper design yang kita lihat tadi. Next. Nah, ini ada selling point fiturnya. Ada brake off ride system. Hanya di varian Matic. Mungkin sebagian member dari OSC ini ada yang sudah mengerti, mungkin ada yang belum. Kita sampaikan saja. Di Outlander itu ada fitur keamanan aktif, yaitu namanya brake off ride system. Jadi pada saat Bapak Ibu menginjak gas dan rem secara bersamaan, fungsi di mobil Outlander ini akan mengandalkan hanya fungsi rem saja. Jadi dia akan power cut power sampai 50%. Jadi itu menginformasikan bahwa kita dalam pengemudi secara tidak normal. Ya, jadi, mungkin bisa ditambahkan. Ini mungkin sisi safety bagi pengendara di mana suka ada kejadian dalam mall itu mobil loncat. Nah, kalau untuk ini, kalau memang diinjak remnya dengan gasnya sama-sama, itu dia lebih mengaktifkan ke remnya. Jadi mungkin lebih safety di situ, dimana di merek lain yang sekelas mungkin belum ada ya. Ini informasi juga mungkin barangkali untuk member OSC. Di mobil Outlander itu ada roof spoiler atau roof carrier. Jadi roof carrier ini bisa pakai bagasi di atas. Maksimal bebannya itu 80 kilo termasuk bagasinya. Barangkali nanti yang mau mudik atau touring keluar kota mau pakai bagasi di atas, itu kita bisa pakai roof carrier-nya, jadi nggak perlu pasang lagi roof carrier. Nah, di sini ada terlihat perbedaan keunggulan kita di super wide range HID headlamp. Ini normal HID headlamp. Ini punyanya Outlander PX super wide. Dia sampai 35% lebih lebar kanan kirinya. Ini dirasakan membantu sekali untuk jalan malam karena kadang-kadang kita nggak bisa lihat ke kanan kiri ya. Ini tampak luarnya.
terasa lebih terang karena inner lens ini hanya ada di tipe PX. Tipe GLS-nya itu hanya halogen dan proyektor saja, tidak ada inner lens-nya. Ini juga ada informasi mengenai auto leveling. Auto leveling ini hanya di tipe PX, kalau tipe GLS dan GLX itu manual leveling. Auto leveling ini akan bekerja secara otomatis mengukur sudut headlamp dan jarak pandang ke jalan pada saat kendaraan mendapatkan beban atau muatan. Jadi cara kerjanya, sensor ini hanya mendeteksi berat kendaraan dari belakang, bukan pada saat belok atau tanjakan dan turunan. Pada saat beban kendaraan di belakang ditambah, otomatis sensor akan mengarahkan lampu ke jalan supaya tidak menyilaukan ke pengendara lain. Kalau misalkan bebannya tersebut sudah tidak ada, dia akan normal kembali. Sensor akan membaca normal kembali. Nah, sorry. Ini mungkin untuk tipe Outlander, GLS dan GLX untuk pengaturan sensor, untuk pengaturan cahaya lampunya. Sorot lampu pengarahannya di ke atas ke bawahannya dari sini. Kalau yang PX itu otomatis. Outlander Sport itu sudah dilengkapi dengan mesin MyFact, yaitu kepanjangannya Mitsubishi Innovative Valve Timing and Electronic Control System, 2000 cc DOHC MyFact. Maksimum outputnya itu di 150 PS di 6000 RPM, model lama maupun model baru. Torsinya itu 20,1 kg di 4200 RPM. Maksimum speed bisa mencapai 194 km per jam. Di manual atau di matic di 190 km per jam. Kita lebih unggul dibandingkan beberapa kompetitor, dibandingkan X-Trail yang 2000 cc atau Grand Vitara yang 2000 cc. PS-nya kita lebih unggul, torsinya pun selisih hanya sedikit. Nah, transmisi sebenarnya Mitsubishi menyebutkan bukan transmisi matic atau automatic, tapi lebih ke CVT. Kita nyebutnya CVT karena di Outlander ini sudah menggunakan teknologi CVT. Keunggulannya lebih nyaman, tidak ada hentakan pada saat bahan rasio, mudah dioperasikan dengan menyesuaikan dengan karakter pengemudi. Cocok kondisi jalan perkotaan yang padat dengan konsumsi BBM efisien dibanding transmisi otomatis konvensional. Mungkin dirasakan atau enggak, biasanya Outlander ini akan menyesuaikan perpindahan giginya terhadap setiap karakter pengemudi. Jadi kalau misalkan member ASC ini lagi nyetir, tiba-tiba gantian dengan partner sebelahnya dengan syarat mematikan mesin, itu perpindahan transmisi akan terasa ada beda. Jadi menyesuaikan terhadap karakter si pengemudi tersebut dengan syarat kondisi mesin mati dulu lalu dinyalakan kembali. Nah, ini performa rem sendiri. Outlander sudah dilengkapi dengan ABS dan ABD 4 titik. 4 titik itu setiap roda sudah dilengkapi ABS dan ABD. Mungkin kalau udah ada yang pernah coba, kita sih pernah coba kebetulan waktu acara di Kota Baru Parahyangan, acara Pajero. Dari kecepatan 140 kita injak remnya sekaligus, mobil berhenti dan gak ngepot. Radius putar kita terkecil di kelasnya cuma 5,3 meter. Jadi bermanuver di jalanan sempit masih oke.
Nah ini fitur safety yang fitur keamanan pasif. Jadi Outlander Spot ini sudah dilengkapi dengan raised body, pre-informed safety evolution. Jadi di sasis di body Outlander ini sudah dilengkapi dengan frame-frame yang tersambung ke bagian atap kendaraan. Memang di sini ada plastik fender. Kadang ada yang tanya kenapa fendernya plastik. Itu lebih ke kita menghargai pengguna pejalan kaki. Jadi apabila ada pejalan kaki yang tersenggol sama fender kita itu nggak cedera, makanya dibuat plastik gitu. Nah di sini juga ada keamanan pasif dari Outlander Sport semua tipe. Ada safety release brake pedal. Amit-amit kalau misalkan ada kejadian tabrakan, ada cerita kadang-kadang pengemudi kejepit sama pedal rem. Nah, Outlander ini menggunakan sistem keamanan pasif. Dia akan mematahkan pedal rem pada saat terjadi tabrakan. Jadi resiko kejepit kaki itu diminimalisir. Juga collapsible steering wheel and one-way capsule. Sama dengan pedal rem, setir akan melipat ke dalam, kayak antena dilipat ke dalam. Jadi dia akan turun ke bawah supaya tidak kejepit ke dada pengemudi. Jadi resiko kejepit pada saat tabrakan sudah kita minimalisir oleh fitur keamanan pasif. Nah ini brake override system. Grafiknya kalau misalkan kita lagi engine outputnya posisinya di sini, pada saat kita menginjak pedal gas dan rem bersamaan, dia akan meredus tenaga sampai 50%. Kendaraan Outlander juga sudah dilengkapi dengan immobilizer, sistem anti maling dan security alarm. Jadi kalau di tipe PX mungkin tidak bisa diduplikat ya Pak ya, bisa diduplikat mungkin hanya kunci pintu saja. Tapi di GLS dan GLX itu bisa diduplikat. Mereka kunci itu akan bisa untuk buka pintu, tapi tidak akan bisa untuk menyalakan kendaraan. Nah ini ada fitur ATAX Electronic Time and Control Alarm System. Jadi ada fitur headlight auto cut out. Mungkin kadang-kadang ada yang sudah merasakan atau belum. Pada saat kita mengendara malam hari, kita lupa mematikan lampu, kita langsung matiin mesin. Pada saat kita buka pintu, lampu akan otomatis mati sendiri. Jadi nggak ada resiko takvar aki karena kita lupa matiin lampu. Hazard answer back, kalau kita pencet remote, hazard itu akan berkedip. Buzzer, kalau kita untuk tipe PX ya khususnya, kalau kita buka tutup pintu melalui tombol yang ada di handle pintu, dia akan bunyi. Automatic rear window wiper operation with reverse gear engage. Ini ada yang sudah merasakan, mungkin ada yang udah, mungkin ada yang belum. Pada saat kita masukin persneleng ke transmisi R, wiper belakang itu akan otomatis menyapu air dengan catatan posisi tuas wiper ada di posisi otomatis. Jadi kita intermittent, bukan otomatis, ke interval. Kita set ke interval, pindahin persneleng dari P ke R, itu wiper belakang akan otomatis menyala. Ada automatic unlock when ignition change to lock. Jadi ini tuh fiturnya central lock akan membuka otomatis, sama dengan ini automatic unlock when transmission shift to the park. Jadi pada saat kita matiin mesin, central lock akan membuka otomatis. Bisa diset di bengkel atau pada saat kita pindahin ke transmisi P. Jadi pada saat mobil terkunci, kita pindahin transmisi ke P atau dimatikan mesin, central lock akan membuka otomatis.
Interior light auto cut out itu pada saat kita kunci kendaraan lampu interior akan mati. Coming home light, jadi kalau kita buka dari remote, setel lampunya di door, itu lampu akan menyala sampai kita masukin kunci ke lubang kuncinya. Welcome light biasa. Welcoming home light ini kalau misalkan tipe PX atau GLS atau GLX, pada saat kita pencet tombol unlock, biasanya lampu senja akan menyala. Lampu sore, lampu kota itu akan menyala karena tidak ada beep di beberapa tipe yang lain. Ditandakan dengan ini. Jadi kalau misalkan kita parkir, cari mobil kita di mana, tinggal kita pencet tombol unlock. Kadang-kadang kita cari lampunya yang nyala yang mana. Bisa di set hanya lampu kecil saja atau sama lampu besarnya. Ini ada welcome light, yaitu lampu interior. Power door lock with selective unlocking. Mungkin ini yang paling berguna di kota-kota besar. Ada fitur yang ya kita bisa setting. Jadi ada fitur yang kalau misalkan kita pencet tombol unlock di remote satu kali, hanya pintu driver saja yang membuka, tidak semua pintu. Kita pencet 2 kali baru semuanya membuka. Ini bisa di-set di bengkel-bengkel resmi Mitsubishi. Sama auto folding mirror. Auto folding mirror ini pada saat kita buka dan tutup dari remote kunci, dia akan melipat dan menutup secara bersamaan. Mungkin tambahan nih, ada pertanyaan memang bahwa bagaimana kalau misalkan si QoS atau si transmitternya ke bawah sama kita, lalu mobil tetap jalan. Nah ini memang mobil tidak otomatis mati ya. Jadi nggak usah khawatir kalau memang terbawa sama yang lain, mobil dalam kita jalan itu tidak tiba-tiba mati di jalan, tetap itu hidup. Nah sampai kita matikan, nah itu baru memang harus ada QoS-nya lagi atau transmitternya lagi gitu. Jadi nggak usah khawatir bahwa waduh ini tiba-tiba nanti takutnya di jalan lagi kenceng mati gitu kan. Nggak begitu. Sampai kita dimatikan oleh kita sendiri. Hanya kalau memang itu terbawa kuncinya sama ibu, barangkali bapak ya di tasnya, ibu yang nyetir, bapak yang nyetir, nah itu jangan sampai dimatikan karena nanti menghidupkannya kembali harus pakai transmitter atau QoS lagi, ya seperti itu. Nah, di sini ada multi information display di tipe PX. Sebenarnya ini banyak membantu juga buat kita yang sering nyetir. Ini ada gear position, temperatur engine. Temperatur engine ini kalau misalkan keadaan mesin overheat dia akan merah. Kalau normal sih biru. Ada temperatur outside, trim A, trim B. Ini driving range. Driving range ini adalah konsumsi bahan bakar rata-rata. Driving range ini adalah informasi yang menyampaikan bahwa